panggilan itu dunia usaha. Jadi kita akan melihat sebetulnya apa urusan orang jadi orang percaya dengan kerja. Panggilan hidup dalam dunia usaha. Minggu lalu kita sudah bahas ada berapa hal tuh mengenai menemukan talenta. 16 ya? 16 hal. Minggu lalu saya tanya. Saya ulang. Ini checking buat pekerjaan sama buat pelayanan. Kalau jawabannya iya, apakah emailnya sudah masuk semua? Sudah ya? Masih ada bahan lain? Udah gitu, sudah saya email, saya masukkan, saya taruh entah di mana itu kertasnya. Ya. Yang digedein aja Pak, pakai digeser gitu sendiri. Oh gini. Bisa gede sendiri. Ya buat bahan apa, icip-icip yang kemarin snacknya, Bible Code-nya. Minggu lalu ada 16 cara untuk mengecek apakah kita ada di posisi yang benar dalam bekerja dan pelayanan. Pertama, kita suka dengan bidang itu. Ini kalau sudah saya ngomong 16, baru 6 atau setengah yang iya, cek lagi apakah kira-kira pelayanan atau pekerjaan itu cocok apa enggak. Yang pertama suka. Ibu suka nggak dengan pelayanan itu atau dengan pekerjaan itu? Cirinya apa? Kalau sudah hari Senin, I hate Monday, tukar udah. Banting setir. Zaman sekarang banting setir kerja juga nggak benar ya. Nanti kita akan bahas. Boleh nggak kita banting setir kerja sekarang? 2. Bersedia dibayar minimum atau bahkan tidak dibayar untuk melakukannya. 3. Merasa mudah. Ingat cerita mengenai itu pohon bambu di rumah saya? Nah, ya. Yang bilang dia. Istri saya yang bilang, kamu kalah sama tukang taman. Saya bilang tukang taman kalau sudah bahasa laporan keuangan bisa bunuh diri. Saya bilang. 4. Kita mengalami perkembangan yang sangat cepat dibandingkan teman-teman seumur kita atau sepantaran kita. Kita nggak perlu bilang Pak Gilbert itu senang nggak dengan khotbah. Dia sudah khotbah dari umur 12 tahun. Sampai sekarang dia masih top untuk khotbah di Indonesia. 5. Sering dipuji orang lain di bidang itu. Suara saya sember Pak, tapi semua orang kalau ketemu Anda bilang kalau nyanyi penyakit saya hilang. Nah, itu berarti memang benar-benar. 6. Semangat. Bersemangat nggak dengan topik ini? 7. Sering lupa waktu. Nah, kita kalau malam ngobrol di tempat ini lupa waktu gitu. Berarti itu betul-betul panggilan hidup gitu. Lupa istri. Saya Pak istri, lain bawa istri semua. 8. Kita merasa puas melakukannya. 9. Anda bangga dengan profesi itu, dengan pelayanan itu. Apa bagus sih guru sekolah minggu? Kalau panggilan gimana? Apa enaknya ngajar kok? Kalau panggilan gimana? 10. Kita dengan mudah mempengaruhi orang lain di bidang itu. Influence. Lihat kalau para diktator, tiran, kalau pidato, semua yang dengar pidato dia selesai, langsung angkat senjata semuanya. Jadi bisa pengaruhi orang di situ. 11. Silsilah family Anda ada di garis itu. Ini sedikit lemah, tapi mungkin membantu. Pak, sekarang saya banyak menjual produk Pak. Asuransi saya jago Pak. Lah dulunya apa? Ini Pak, kakek saya bandar. Sense kemampuan jualnya sama, produknya beda. Jadi jangan bilang, oh dia bandar, nggak mungkin berhasil. Oh enggak, sense ilmu menjual itu sama. Tinggal produknya beda-beda kan gitu. 12. Anda merasa aman dalam komunitas yang sama. Jadi kalau ketemu sama-sama orang dengan kemampuan yang sama tuh Anda merasa itu adalah keluarga Anda. 13. Anda sering ketemu orang sukses di bidang itu. Jalan ke sini, ketemu ini, jalan ini, orang yang memang di bidang yang sama dengan Anda. 14. Sering ketemu peluang atau kebetulan yang berarti untuk bidang Anda. Jadi Anda sering mendapat tiba-tiba membaca kebetulan yang berarti atau peluang-peluang yang
terkait dengan bidang Anda. 15, Anda nggak mudah bosan dengan bidang itu. Kalau bosan, gampang ditanggulangi. Saya bosan sama kerja saya udah berapa tahun? 4,5 tahun. Wah, ngeri sekali. 16, tidak takut disaingi oleh the rising star yang lain. Jadi Dr. Leo di sini jadi dokter, banyak dokter di tempat lain santai, ya, santai karena nggak takut sudah bagiannya. Orang kalau masih takut disaingi orang berarti belum firm di bidangnya. Itu checkingnya, saya. Nah, hari ini kita bahas bicara mengenai pekerjaan. Apa sih fungsi pekerjaan? Kenapa kita harus kerja? Kenapa orang itu harus kerja? Orang sering bilang gini, Pak, enak pendeta dong Pak, dari pagi sampai malam dia doa, kita yang kerja dari pagi sampai malam usaha. Pertanyaannya, untuk seorang jadi seorang pendeta pun itu panggilan loh. Itu core bisnis. Seorang pengusaha juga core-nya jelas. Nah, itu sama-sama profesi. Dulu, zaman dulu itu begini. Ini kaum rohaniwan, ini kaum sekuler. Kaum rohaniwan itu posisi di atas, sekuler di bawah. Jadi kalau dia mau ketemu Tuhan harus pakai dia. Harus mengaku ada dosa, ngaku ke dia. Karena dia hubungan lebih dekat sama Tuhan. Jadi kalau mau tahu masa depan, hubungi rohaniwan. Kalau mau ketemu sama Tuhan, hubungi dia. Dia pasti masuk surga, yang ini masih tanya. Gitu. Nah, zaman sekarang, konteks kerohanian itu begini. Di profesi ini. Guru, akuntan, notaris, dokter, pedagang, insinyur, terapis, sipil, apa semua, termasuk penyelundup, penjahat, perampok, bandar narkoba, semua dukun, ya toh, pesulap, magician, tinggal begini. Ini adalah bad, ini good. Profesi tidak bawa orang surga loh. Yang bawa orang surga adalah perilakunya dia. Kalau dulu enggak, profesi menentukan surga apa enggak. Jadi kalau orang jadi rohaniwan, wah itu luar biasa. Kalau dia bukan rohaniwan, ya dia warga kelas kedua. Kan teman-teman di sini tidak menganggap bahwa saya kalau mandi dan tidur pakai jas kan? Ya. Kalau zaman dulu ini udah lewat zamannya. Ini kegerakan yang baru sekarang begini. Jadi profesi itu apa saja. Orang tidak masuk surga karena profesinya, tapi karena tindak tanduknya. Kita dihakimi berdasarkan perbuatan kita. Jadi kalau kita adalah seorang notaris, kita lakukan yang buruk, ya urusannya gehana. Kalau kita lakukan yang baik, urusannya ya surga. Gitu. Jadi orang dihakimi bukan berdasarkan profesinya, tapi adalah kelakuannya dalam melakukan profesi itu. Nah, apa definisi dari worship? Minggu lalu saya sudah katakan, yaitu adalah Kolose 3:23. Apapun yang kau lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi kalau kita di profesi ini, kita melakukan profesi ini seperti buat Tuhan, maka itu adalah worship sebetulnya. Nah, mari kita lihat apa fungsi dari bekerja sebetulnya. Mari kita lihat yang pertama, apa sih fungsi dari bekerja? Ada sedikit catatan yang saya buat. Pertama, yang tadi saya bacakan, bekerja itu membantu kita untuk menemukan potensi dan karunia kita. Tanya sama orang nggak kerja, dia nggak tahu potensinya apa. Orang baru tahu dia berpotensi dalam bernyanyi kalau dia jadi penyanyi. Makanya nanti kalau nggak salah pertemuan terakhir kita akan adakan topik pelayanan khotbah. Nah, supaya Bapak Ibu bisa mengerti kira-kira punya talent khotbah apa tidak. Kan kebanyakan kalau pendeta mau khotbah dulu, bukan sekarang dulu. Pendeta belum khotbah baru naik panggung itu udah begini. Nggak enak nih pendeta, harus pulang-pulang latihan sore aja. Nah, nanti kita tes gitu. Khotbah yang pertama. Pindah tempat. 1.
Bekerja membuat kita menemukan potensi kita. Nah itu, potensi itu penting sekali. Kenapa? Nanti di kelak dalam kerajaan sorga kita ditanya, mana talentanya plus bunga. Melalui pekerjaan, kita itu akan bersama dengan Tuhan menjadi penguasa tanda kutip. Dengan kita bekerja, kita bisa menemukan Tuhan di sana. Seringkali pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan didapat waktu kita mengalami kesulitan dalam pekerjaan kita. Bisa bayangkan kita nggak kerja. 3. Pekerjaan adalah sarana untuk mencapai keberhasilan. Keberhasilan. 4. Pekerjaan memberikan kesempatan kita untuk membangun reputasi. Ingat Alkitab bilang dalam Amsal 22 ayat 1, nama baik lebih berharga daripada kekayaan yang besar. Itu berarti bahwa orang kalau dia kerja, dia diberikan kesempatan membangun reputasi. Pertanyaan mudah. Jadi, kenapa kita kerja? Yang repot, kita sudah kerja, dikasih kesempatan kerja, diberkati di kerja, tapi nggak bangun reputasi. Dosa loh itu. Ya. 5. Sarana untuk menerima berkat materi. Ya toh? Tuhan memberkati itu lihat apa? Nah ini satu ketika saya pernah ketemu sama seorang janda tua ini. Anaknya perempuan 3, kuliah, SMA, SMP. Pak, saya ini walaupun saya sudah nggak ada, meninggalkan saya sudah sekian tahun. Saya dengan 3 anak saya yang pertama kuliah dan bekerja, yang kedua sekolah, yang ketiga sekolah. Yang pertama sudah kerja. Pak, saya ini berdoa supaya Tuhan berkati kami, supaya saya bisa hidup tanpa harus bergantung sama orang lain, puji Tuhan. Terus dia bilang, Pak, boleh nggak Bapak berkati saya? Doakan saya supaya saya terima berkat, supaya saya bisa hidup tidak gantung sama orang lain dan bisa membiayai hidup sendiri, supaya saya ini nggak jadi batu sandungan bagi orang lain. Karena saya ini pelayan Tuhan, anak saya juga melayani di gereja. Saya bilang, boleh. Ibu, pekerjaannya apa? Seorang hamba Tuhan akan memberkati orang. Ditanya dulu, pekerjaannya apa? Pekerjaannya diberkati. Pekerjaannya apa, Bu? Saya nggak kerja, Pak. Nggak, maksud Ibu gimana nih? Saya nggak kerja. Terus, ya nggak, Ibu nggak mau bikin apa, menyulam atau bikin kue gitu, nanti supaya apa, saya doakan biar berhasil gitu, Bu. Waduh, Pak, saya nggak kerja. Ibu kerjanya apa di rumah? Ya kalau pagi saya bangun doa, Pak, 2 jam. 2 jam, Bu. Iya, terus ya siang saya kalau ada yang masakan dari orang, ya saya masak, habis itu doa lagi. Ibu doanya kuat sekali. Iya, Pak. Ini antara doa sama tidur nggak jelas nih. Terus nanti anak pulang, ya kami ngobrol-ngobrol, kami doa lagi. Tiap hari gitu ya, Bu ya? Iya. Bu, saya bilang kalau gitu caranya, saya gimana bisa doain Ibu? Loh, masa Bapak nggak bisa doain, datangkan saya berkat materi? Wah, nggak bisa, saya bilang. Ibu harus punya pekerjaan, baru saya doakan, nanti diberkati. Jadi nggak bisa, Pak. Saya mulai melucu. Nggak bisa, Bu. Bisa juga begini, saya doain malaikat datang, ketok rumah Ibu, kasih cek 30 juta. Dia bilang gini, kalau itu bisa, Pak ya? Gak nyambung. Udah, saya bilang, berkati Ibu, saya pergi. Nah ini kan jaga samu bawa golok, gitu. Gak nyambung, Cok, gitu. Oke, berapa tadi? 4 ya? 5? 6. Kesempatan untuk kita menjadi berkat bagi orang lain. Berapa banyak waktu kita kerja, ada orang yang butuh kita. Entah jadi karyawan, jadi supplier kita, bahkan jadi kreditur kita. Bukan kita butuh kredit, tapi dia butuh diputar uangnya. Dengan kita kerja, kita melihat ternyata ada banyak orang yang kita bisa berkati melalui pekerjaan kita. Berikutnya, pekerjaan adalah cara untuk Anda bisa melipat gandakan aset Anda. Kecuali Anda dukun pengganda uang. Berikutnya, pekerjaan adalah sarana untuk Anda bisa menciptakan, mencapai, membuktikan visi, ide, kreativitas Anda. Berikutnya, Anda menemukan status Anda sebagai anak Allah yang mencipta bersama dengan Allah. Pokoknya begini,
Kerja itu kudu, harus gitu. Berikutnya 11. Kerja itu perintah. Yesus bilang begini. Bekerja itu sama dengan pelayanan. Apabila konteks kerja dan pelayanan itu ini. Saya cerita minggu lalu, orang yang bekerja itu pertama membangun kredibilitas, dedikasi, tanggung jawab, toleransi, disiplin, karakter, itu dibangun. Orang yang bekerja, dia akan membangun gaya berpikir yang literal. Apa yang literal ya? Pernah lihat orang nggak kerja, tahu ya? Tahu sendiri ya, kira-kira ya? Nah, bekerja itu pelayanan sebetulnya. Mari kita lihat, kenapa kita harus bekerja? Satu, karena perintah. Bapakku bekerja sampai hari ini. Anak tidak akan bisa bekerja kalau tidak lihat bapak bekerja. Jadi bekerja adalah satu keharusan atau panggilan kesejatian. Minta. Tante saya pernah cerita di Kom 100 sudah lama sekali. Tante saya menikahi suatu keluarga pendeta gembala sidang di Bandung, dan dia adalah keluarga korompis dari Manado. Waktu tante saya mau menikahi dia, pendeta ini tanya, Nana bisa main musik apa? Tante saya bilang, sing bisa. Gak bisa, dia bilang. Nah, dia bilang sebelum menikah harus bisa main musik dulu. Jadi tante saya kemudian bersama dengan anaknya si Om pendeta ini. Anaknya Om ini adalah Joan Korompis, pemain gitar juara Indonesia remaja waktu itu. Dia belajar gitar. Setiap hari Minggu selesai dari gereja, biasanya si Om pendeta ini main biola. Istrinya itu nyanyi sama anak perempuan tertuanya. Anak ketiganya main piano, main gitar, main trompet, saksofon. Satu keluarga semuanya main musik. Nah, tante saya masuk keluarga itu dan dia les gitar. Pertanyaan mudah saja, kenapa tante saya harus belajar gitar? Karena dia ingin menaruh nama Korompis belakang nama dia. Begitu kita yang jadi anak Allah, ciri kerajaan Allah itu begini. Ini Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini adalah ciri kerajaan Allah. Bapa bekerja sampai hari ini. Alkitab bilang bahwa anak nggak bisa kerja kalau nggak lihat bapak kerja. Bapak kerja sampai hari ini. Pertanyaan kedua, apakah anak masih kerja? Ya, sebagai pendoa syafaat kita, imam yang agung. Ketiga, apakah Roh Kudus masih bekerja sampai hari ini? Ya. Jadi ciri Tritunggal yang dapat dilihat dengan mata, dia kasih, kuasa, kemurahan, baik, kudus, itu ciri yang nggak kelihatan. Tapi satu ciri yang dapat dilihat dari Tuhan adalah bahwa dia bekerja. Nah, waktu kita masuk di keluarga ini, berarti kita harus sama seperti mereka tuh. Kita harus kerja. Jadi kerja itu adalah panggilan dalam kesejatian. Nah, bekerja, pola kita kerja harus beda sama orang dunia. Kalau kita kerja, tujuannya cuma profit, ini repot. Karena orang dunia pun kerjanya profit tujuannya. Padahal kita adalah orang percaya. Tujuan kerja itu bukan profit, tapi adalah untuk menyembah. Berapa kali kita bekerja, kita menemukan Tuhan di sana. Orang dunia kalau diberkati, dia bilang kebetulan. Kalau diberkati, dia bilang memang saya hebat. Kalau diberkati, memang Allah berpihak sama saya. Tapi yang luar biasa, waktu kita bekerja sebagai anak Tuhan, kita tahu bahwa fokus kita adalah mengembangkan dunia ini bersama dengan Tuhan. Jadi kenapa kita harus bekerja? Karena ciri dari keluarga Tritunggal adalah bekerja. Nah, kita akan jadi sama seperti Tuhan waktu kita kerja seperti yang Tuhan mau. Dua, kenapa kita kerja? Untuk menunjukkan manifestasi kuasa Allah.
Kita lihat Mas Adam. Adam itu perkara diciptakan oleh Tuhan, dia berkuasa sekali. Dia bilang gini, dia kasih nama semua binatang, kucing, anjing, dikasih nama semua. Pertanyaannya, pernahkah ada binatang nolak permintaan Adam? Gondrong, Mas Gondrong, tinggal 2 nama yang belum dipakai, singa sama kelinci. Mas Gondrong mau pakai yang mana? Singa. Gondrong lihat, kelinci, kurang munafik. Singa. Terus Adam bilang gini, "Nggih Mas." Nggak pernah. Adam waktu dia kerja, dia mempelajari karunia, kuasa dalam diri bekerja. Makanya kalau bekerja, sertakan Allah di sana. Orang kalau dia bekerja, ada masalah dalam kerjaan dia berdoa dan mulai memperkatakan firman Tuhan di situ. Terjadi sesuatu, dia mengalami kuasa itu. Itu kerja. Yang ketiga, kenapa kita bekerja? Karena kita mendapat pengurapan. Orang yang tidak bekerja, pengurapan nggak jalan. Orang tidak melayani, pengurapan nggak jalan. Saya nggak bicara mencintai Tuhan ya. Saya nggak bicara hidup kudus. Saya bicara pengurapan. Pengurapan cuma diberikan kepada orang yang bekerja di ladang Tuhan. Ladang Tuhan itu apa? Ya ini sama ini. Ada orang ditaruh Tuhan, ada di ladang usaha, ada di ladang gereja, ada di ministry, ada di marketplace. Ada pulpit ministry, ada marketplace. Jadi pengurapan cuma bisa jalan kalau kita itu mengerjakan bagian kita. Nah, kalau kita lihat cerita soal pengurapan, kita tahu bahwa cerita soal Yosua di Bilangan 27. Kita lihat Bilangan 27. Ayat 18. Bilangan 27 ayat 18. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkan tanganmu atasnya, suruh ia berdiri depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat, berikan kepadanya perintahmu depan mata mereka itu, berilah dia sebagian dari kewibawaanmu supaya segenap umat Israel mendengarkan dia." Pertanyaannya mudah saja. Kenapa Yosua diurapi? Supaya dia jadi pengganti Musa. Orang diurapi itu diberikan kemampuan Allah. Jadi kalau orang tidak bekerja dan tidak pelayanan, kita harus tahu bekerja itu pelayanan adalah bekerja adalah pelayanan. Kalau tidak lakukan itu, pengurapan nggak turun. Makanya orang yang tidak menemukan talent hidupnya dan tidak masuk di tempat itu, pengurapan nggak jalan. Nah, pengurapan nggak jalan itu ciri utamanya adalah nggak seret, nggak ada semangat yang tadi tuh, nggak ada semangat, nggak ada perkembangan. Saya pernah cerita bahwa orang itu naik promosi karena 2 hal. Pertama ini based on best, gitu, kemarin, sama based on bad. Jadi dia naik karena memang dia lakukan yang terbaik dalam kehidupannya, Tuhan angkat dia. Baru 2 tahun di perusahaan, posisi sudah naik. Itu based on best. Tapi ada, udah naik pangkat belum? Sudah kemarin, naik jadi manajer. Udah berapa lama kerja? 18 tahun. Itu based on bad. Sudah pantatnya kelamaan, pantatnya duduk gitu bawah itu. Nah, jadi 3 hal nih. Kenapa seorang itu dalam kehidupan ini dia harus bekerja. Jadi jangan khawatir, selama kita bekerja seperti buat Tuhan, itulah pelayanan. Nah, garis pentingnya adalah setiap orang di muka bumi, seperti saya bicara terus seri yang kemarin minggu lalu, tiap orang itu punya yang namanya spiritual structure yang berbeda.
Perbandingan pinjam sama modal sendiri adalah capital structure, struktur modal. Ini perbandingan antara ada orang yang rohaninya segini, sekulernya segini. Kalau saya bilang sekuler bukan berarti dosa ya. Sekuler itu artinya tidak dalam ministry, pulpit ministry. Ini marketplace. Kalau semua jadi pendeta, siapa dokter giginya? Ada mau di cabut gigi sama pendeta? Bukan maksud yang baik ya. Nah kalau ini pendeta ya. Ada loh orang yang tiap hari urusan pelayanan terus, ngantor cuma seminggu 2 kali. Tapi ada yang ke gerejanya cuma minggu sama ikut kul sekali. Tiap hari dia ada di kantor, tapi diberkati berlimpah-limpah. Dan dia menemukan Tuhan di sini. Nah, perbandingan antara ini, banding ini, itu yang namanya spiritual structure, struktur kerohanian. Dan ini yang menentukan garis ini kemana. Makanya kalau Anda nggak dipanggil, ada orang bilang gini, Pak, saya ini memang Tuhan panggil di dunia kerja, Pak. Jadi memang saya itu memang ini kecil sekali, Pak. Dia geser sendiri kecil. Urusan geser angka ini urusan Tuhan. Manusia tidak bisa geser sama sekali. Dan dalam hidup manusia, perkembangan manusia makin lama, ini bergeser terus. Makin bergeser. Jadi kalau memang kita dipanggil untuk kita memang bekerja di marketplace, itulah ladang kita. Kalau memang dipanggil untuk kita adanya setengah-setengah, ya itu ladang kita. Nah, tidak ada orang yang bisa geser ini. Nggak ada. Karena kalau kita berusaha menggeser sendiri, akibatnya aneh. Pelayanan kita nggak berkembang. Kita mau ininya gede, kerjanya besar, sedikit. Ini banyak masalah di sini. Ciri bahwa kita berusaha geser ini sendiri adalah terjadinya kegamangan rohani dan kegamangan dalam bisnis sekuler. Tuh tiba-tiba masuk tuh. Gamang tuh apa ya? Ngambang, tawar, apa ya? Hambar, garing. Tuh garing itu crispy, enak, jangan. Apa ya? Gamang apa ya? Serba nggak nanggung gitu. Ada orang bilang gini, nggak tahu kenapa kok sepertinya saya ini rohani. Ini yang saya cerita sama, nanti minggu kan cerita. Saya buka ekstra dulu. Rebo selalu dapat icip-icip yang pertama ya. Jadi well informed, sangat terinformasi sekali. Tahun 2007 tengah, Tuhan tuh pernah bicara doa kepada saya. Saya ingat cerita ini karena tadi malam Pak Peter telepon saya, jadi saya ingat kembali. Menek tekel ufarsin. Pernah tahu kata tadi ya? Halo? Apa itu Pak? Bahasa apa? Menek tekel peres. Menek number weighted division. Engkau dihitung, hari-harimu dihitung, engkau ditimbang, terlalu ringan, engkau dipecah. Saya kaget bener loh. Saya udah pelayanan dari 2000, saya pelayanan dari 1994. Jadi hamba Tuhan, dapat PDP 97. Masuk KOM 98, mimbar 2001. Ditambah dengan pelayanan-pelayanan ke daerah segala macam. Dan setahu saya juga nggak pernah bolong saat teduh. Saya nggak pernah doa ya bolong tuh enggak. Males pasti ada, tapi juga nggak pernah lama-lama. Saya kaget tahun 2007 Tuhan bilang gitu. Hari-harimu tadi itu. Dan engkau ditimbang, engkau ditemukan kurang berat. Masya Allah. Hari itu ternyata, padahal kalau mau dibilang saya nggak punya masalah dalam kerja saya sehari-hari.
Saya akuntan, saya konsultan keuangan kan nggak ada masalah. Rohani juga ya paling ada beberapa hal yang saya perlu kejar lagi lah. Tapi saya nggak rasa seperti itu. Nah, Tuhan bilang, saya baru tahu hari ternyata Tuhan lagi geserin sini. Garisnya digeser. Digeser sini. Seret. Oh, saya tahu. Kalau ini saya nggak tambah, bahaya ini. Nah, ini ceritanya itu icip-icip snacknya, itu komplitnya nanti minggu. Aduh. Kalau full timer jadi R-nya semua. Nah, oh jangan lupa, full-timer bidang apa dulu? Contoh, kalau di gereja, kantor gereja, yang ngurus bagian keuangan seharusnya pendeta atau mantan akuntan. Nah, jadi repot, kadang-kadang nih satu wilayah di mana saya ada, yang ngurus keuangan itu bukan akuntan, nggak pernah sekolah ekonomi. Yang ngurus pajak pendeta. Wah, saya stres betul. Begitu ini bulan Maret nih, wih pendeta. Itu mereka pikir kan saya itu backgroundnya itu, wih kering. Saya bilang benar juga ini gila. Saya ngisi sendiri, santai toh, sambil makan kan ngisi SPT sendiri toh, ngisi sendiri. Itu ya about sama ngetik, sama santai, setengah jam selesai sambil lihat-lihat lagi gitu ya. Pendeta ngisi SPT bisa sebulan nggak kelar itu. Udah telepon-teleponan, udah pendeta mau ngisi SPT saya. Suruh orang ngisi, dia pelayanan betul toh? Kasih ahlinya dong. Lo masa turun mesin kita ngurus sendiri? Serahkan pada ahlinya gitu. Nah itu sama, jadi kalau full timer gimana? Jangan pernah berpikir bahwa background kita itu nggak digunakan di gereja, kok dipakai. Nah, yang saya sedang sekuler itu bukan pekerjaan sekuler ini, tapi sense of di luar rohani. Kayak misalnya kemampuan Jadi saya pernah tanya satu gereja, dia mau bikin sekolah minggu. Ya saya bilang nomor satu adalah buka pendaftaran yang kalau hari Senin sampai hari Sabtunya itu jadi guru TK sama guru toddler. Nah, yang Kristen anak Tuhan, minggunya melayani sekolah minggu. Gitu. Jangan cari pendeta penuh urapan aja sekolah minggu. Saudara, satu tip lainnya saya nggak pernah injek seumur hidup adalah sekolah minggu. Saya kalau ngajar sekolah minggu tuh yang dengar begini. Saya kesel lihat dia nggak ada respon, saya juga kesel lihat saya kenapa ngomong tinggi bener gitu. Saya turunin bahasanya nggak bisa turun-turun gitu. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Full timer, apakah kalau full timer itu pasti R semua Pak? Oh enggak. Enggak. Karena memang ada full timer itu bagi-bagi Pak. Kalau ngurus izin buat KKR emang diperlukan seorang pendeta penuh Pak? Enggak. Kemampuan lobby. Nah, itu juga ada, itu ada sense-nya. Tapi ini kecil dulu, ini kecil gitu. Jadi nggak ada beda. Anggaplah ini adalah satu pekerjaan Tuhan. Dan kita ditugaskan ada di bidang yang satu bagian akuntansi di Mitra Adi Perkasa, satu lagi di GBI. It's all about hanya masalah jenis usahanya kok gitu loh. Apa kalau jadi keuangan di gereja lebih sakti? Bisa mengadakan uang? Enggak juga gitu. Accountingnya sama juga kok gitu. Karena bagi kita yang penting adalah kita tahu Tuhan bawa kemana. Nah, saya ajak kita semua untuk kita mengembalikan porsi ini kepada garis yang betul. Ciri yang betul adalah kalau di pekerjaan marketplace ya, Anda mau mengambil keputusan, Anda tahu harus ngambil apa, Anda tahu, ada pilihannya, Anda tahu, atau kadang-kadang Anda belum terlalu tahu, tapi Anda yakin saya harus ambil keputusan, tapi apa yang terbaik supaya bisa untuk long term, masa depan. Atau sepertinya ada sesuatu ini yang apa saya harus tambahkan, entah doa saya, entah nyembah saya. Kantor beres, keluarga aman semua, keuangan aman, tapi ada yang doa dan kurang. Tuh. Tapi begini, yang repot adalah
Di kantor Anda mau kerja masalah nggak ada tapi gampang. Mau maju, mau pocok-pocok, maju enggak, mundur enggak. Di rohani begitu, mau maju enggak, terjadi bersama dua tempat. Hati-hati. Itu artinya kita telah menggeser sebelum waktunya. Dari sini. Beda kalau memang Tuhan sudah yakin kayak gini, dan Tuhan sekarang mau geser kita ke arah sana, artinya ke arah sini. Tuhan mau kasih kita berapa project atau hal-hal dalam dunia ini. Jadi dulu saya begitu, jadi seminggu ke kantor 5 hari, 4 hari, 3 hari, 2 hari, lama-lama 2 minggu sekali baru pergi. Gak ada masalah tuh. Tapi kalau sering-sering ke kantor, masalah banyak. Oh, saya tahu ini udah mulai digeser sama Tuhan. Geser sini. Oke, itu adalah spiritual structure. Nah, jangan terlalu khawatir kalau memang Tuhan masih panggil kita di 2 bidang. Gak ada masalah dengan itu. Gak ada masalah dengan kerja seperti itu. Mari kita lihat soal bekerja. Apa sih yang membuat kita kadang-kadang, ini sih sebenarnya udah nggak terlalu berarti bagi orang yang sudah rohani ya. Ini waktu, time, atau usia. Ini salary apa? Income, salary, spending, kebutuhan. Ini garisnya ini. Nah, kita tahu bahwa hidup kita begini nih. Kita lihat sedikit ya. Kita punya penghasilan kan begini ya. Jadi umur lo nggak ada penghasilan dong ya. Ya bila perlu ini penghasilan kita begini. Ini penghasilan mulai tinggi nih, di usia-usia sekian mulai tinggi. Terus sampai puncak. Setelah tua, pensiun toh? Ini kebutuhan kita. Untuk kecil kemudian banyak loh. Gak ada penghasilan tapi susu jalan terus gitu. Jalan terus. Nih. Ini adalah saat dimana kita mulai untuk lepas dari orang tua kita, mandiri. Ini mandiri, titik-titik mandiri ini, usia mandiri. Ini usia perbudakan. Begitu kebutuhan kita melampaui penghasilan kita, ini adalah wilayah perbudakan. Begitu kebutuhan kita, keinginan hidup kita melampaui ini, kita memasuki wilayah perbudakan. Cirinya stres, letih, lesu, loyo, lunglai, lemes, khawatir, nggak bisa tidur, marah, AIDS, angkuh, iri hati, dengki, sirik, tertekan. Ini itu ciri utama budak. Jadi ini yang harus kita hindari. Hati-hati. Jadi pastikan setelah ini tetap beda, bahwa kebutuhan kita naik begini. Yang betul begini. Masih ingat tips kemarin, orang seperti apa yang akan sedikit menerima goncangan dalam ekonomi? Yang saya tanya, pada usia berapa kita mulai sadar soal keuangan? 8 tahun, 10 tahun? Belum lupa? Udah ngomong belum ya?
Masih ngomong di mana ya? Muda ya? Muda. Ini usia, jangan umur 2 tahun sudah ngerti keuangan, itu mah betul-betul apa? Sampai sekarang usia sekian tahun. Dari usia Anda sadar keuangan sampai hari ini, pasti pernah dong mengalami hidup paling minimal di jurang ini. Pernah ya? Ya. Pertanyaannya, sekarang apabila dalam posisi hari ini kita diminta untuk hidup seperti ini, misalnya makan makanan saat itu, masih bisa apa enggak? Tidur di kasur zaman yang ini, masih bisa enggak? Kalau masih bisa, aman. Bisa itu? Nah, berikutnya ini tips-tips semua Pak. Pak, saya harus banting setir, pindah kerja, apa bertahan. Nah, kalau sekarang udah gak relevan ya. Kalau sekarang jangan banting setir, jangan investasi yang baru. Kalaupun mau investasi, pilihannya cari yang cepat menghasilkan. Bengkel, jangan, lama itu. Biasanya kalau bengkel baru 6 bulan baru penuh tuh. Restoran, oke, restoran masih oke. Bikin kue, oke. Peternakan, perikanan masih oke. Pokoknya dari daerah Yahudi. Peternakan, perikanan, makanan gitu ya, itu masih oke. Bengkel, jangan. Kalau bengkel lanjutin ya boleh. Gitu. Hari ini jangan Anda banting setir dulu. Kenapa? Begitu banting setir, saya jamin sebulan pertama pasti nggak mikir Tuhan. Apalagi mikir kom, boro-boro kom. Jadi hari itu pasti kita akan mikir bagaimana, kalaupun kita nggak pengen untung, memikir bagaimana supaya ini bisa jalan dulu. Itu repotnya karena ini sudah hari-hari terakhir gitu loh. Kembali lagi akhir zaman lagi. Gitu. Jadi hati-hati jangan sampai tahanlah kira-kira 6 bulan dari sekarang. 6 bulan. Kalau sampai 6 bulan dari sekarang, kira-kira bulan 9 kita masih bisa ketemu ketawa-ketawa begini, kaum begini, oke, buka investasi. Artinya apa tuh dalam ya? Dalam, artinya dalam. Ada 3 hal yang kita harus setting dalam pekerjaan. Satisfaction. Nomor 1 testingnya. 2 learning, pembelajaran. Ketiga adalah achievement. Kerja itu nomor 1 kalau mau cek. Pulang kerja di tempat itu merasa ada kepuasan gak sih? Masih belajar sesuatu apa tidak? Masih bisa mencapai sesuatu apa tidak? Seorang teman saya, atau ketika dia tanya, saya ini harus keluar apa enggak? Saya tanya, masih puas gak kerja sana? Ya puas sih, saya dihargai sekali. Masih belajar sesuatu enggak? Enggak, dia bilang. Udah paling pintar di sana, paling tua, paling orang Jawa bilang ngoyot, ngakar, sudah paling jago dia. Masih bisa mencapai satu enggak? Enggak. Di atas saya COO, child of the owner. Bukan CEO, COO. Udah nggak mungkin lagi. Dan saya juga lebih pintar dari dia. Masih puas? Ya masih. Wah, doa. Kalau dari 3 ini baru 1 yang sinyalnya bunyi, mungkin itu baru perasaan kita. Karakter sedang diuji. Kalau sudah 2 bunyi, doa. 3 bunyi, doa buat diversifikasi. Cari yang baru atau ngelamar, siap-siap surat lamaran baru. Ini 3. Cuma cerita yang ini, cerita pelajaran 2 yang minggu lalu sama hari ini, di akhir zaman ini nggak relevan. Jadi pelajaran kom yang kemarin minggu lalu sama hari ini itu nggak relevan kalau disandingkan dengan akhir zaman. Ngapain kita ngomong sebegini lagi? Kalau Tuhan sudah mau datang. Di pelayanan juga sama.
Masih puas? Masih belajar sesuatu? Masih mencapai sesuatu? Kalau jawabannya ya, ya terus. Nah, urutannya begini, nih. Hati-hati. Jangan ini. Nanti kita blur, kita kabur. Banyak orang mencapai ini biasanya diukur dari moneter, value of money. Ini dihitung dari tubuh, ini dari jiwa, ini roh. Banyak orang ininya puas, tapi sebetulnya dia nggak belajar apa-apa lagi, dia udah mentok. Kue tiaonya paling seru lah se-Jakarta, paling rame. Cuma dia nggak menemukan lagi ilmu bikin kue tiaw baru. Udah nggak belajar lagi. Sama ini. Jadi urutannya begini. Saya masih puas kerja Pak, dapat sesuatu. Tapi kok sepertinya hasilnya nggak sebanding. Oh jangan terburu-buru. Ini kan urusan tubuh, urusan ragani, jasmani. Jadi saya pikir kalau jasmani mah bisa tunggu lah. Nah paling gawat kali sudah mulai bunyi. Banyak orang digaji mahal, dia mendapat hal kesempatan untuk sekolah lagi, tapi di kantor dia nggak ubahnya seperti budak. Dia keluar biasanya. Ininya kena soalnya. Inspeksinya kena. Gitu. Jadi tujuan kita adalah melayani. Nah, mari saya berikan 4 hal kunci sukses seorang manusia. Manusia dengan satu Tuhan. Saya nggak tahu apa yang menjadikan kita sebagai ini. Siapa Tuhan kita? Kalau kita punya 2 Tuhan, satu adalah Tuhan Yesus, kedua adalah uang kita nggak sukses. Orang hanya bisa sukses kalau dia memiliki satu Tuhan. Manusia, pria dengan satu Tuhan atau wanita dengan satu Tuhan. Satu, dua. Pria dengan satu wanita, wanita dengan satu. Ya. Pria atau wanita dengan satu pesan. Apa itu pesannya? Injil. 4. Pria atau wanita dengan satu tujuan. Nih, pegang. Satu pesan. Pesan. Tujuan. Satu lagi tujuan. Purpose. Ini sukses rohani, sukses family, sukses pekerjaan, sukses kehidupan masa depan. Ulang ya. Konteks keberhasilan dalam hidup sehari-hari. Rohani orang hanya bisa sukses kalau ini.
manusia dengan satu Tuhan. Kita udah lewat lah. Ya kita udah lewat lah ya kira-kira. Yang nomor 2 ada yang lewat, ada yang belum. Ya, yang belum menikah belum lewat. Yang ketiga tuh pekerjaan. Nah, pekerjaan kita tuh konteksnya begini ya betul. Kenapa kita jadi direksi? Karena kita harus menyampaikan kebenaran kepada para manajer. Kenapa kita jadi manajer? Karena kita harus menyampaikan kebenaran kepada para staff. Kenapa kita diberikan posisi tertentu? Karena kita harus menyampaikan kebenaran kepada orang-orang di posisi itu. Waktu saya kerja dulu, berarti saya harus tahu tujuan pesan-pesan rohani saya yang terima ya murid-murid kampus sama klien-klien saya. Yang tiga adalah kerajaan. Tujuan kita apa dalam rohani kita? Nah, kita harus tahu bahwa kita akan menghabiskan hidup kita di sana nanti lebih banyak daripada di sini. Ini berapa bulan lagi nih di sini? Kita akan stay di muka bumi berapa bulan lagi? Ya. Tergantung pengajarannya toh? Ya, tergantung pengajarannya. Tujuan kita apa? Nah, ini kalau kita jalan begini, kita tahu loh arti kenapa kita kerja di muka bumi. Nah, bagaimana cara kita menikmati pekerjaan kita? Ya perspektifnya diubah. Ini perspektifnya ini. Saya ulang ini ya. Ini ya. Kenapa kita kerja? Pekerjaan kita tuh apa sih? Sarana untuk ketemu Tuhan. Pekerjaan kita hari ini membuat kita tambah dekat Tuhan apa enggak gitu. Pekerjaan kita hari ini membuat kita bisa memahami Tuhan apa tidak. Pertolongan yang Tuhan buat, biasanya melalui pekerjaan kita, Tuhan begitu banyak membuat mujizat yang kita paham biasanya. Pernah pertama kali naik mobil yang setir orang jago ngebut? Dia ambil, dia masuk. Kita teriak, dia bilang tenang, dia masuk. Kenapa? Karena dia sudah ngalamin begitu ribuan kali. Ada yang nyerempet, ada yang nabrak, ada yang berhasil. Pasti banyak berhasilnya. Jadi satu kali kalau dia ngeliat, berhasil dia masuk. Orang seperti ini menemukan pertolongan Tuhan dalam pekerjaannya. Banyak orang kalau nggak talent, melihat pekerjaan itu, wah, mati nih. Kalau talent, nah ini bisa. Buat dia nggak apa-apa. Kenapa? Dia bertemu Tuhan lewat pekerjaan dia. Kita juga gitu kan? Pak, saya ada masalah kayak gini. Dia cuma ketawa. Gampang, saya doain sebentar biasa. Kenapa? Dia pasti pernah melewati itu. Gitu. Oke. Nah, pekerjaan adalah sarana di mana kita bisa ketemu sama sesama. Berasa tidak? Orang yang ketemu sama kita, kan ada orang yang ketemu sama kita cuma lewat aja ya, di terminal, di bandara, di stasiun, di jalan begini ketemu orang cuma lewat. Tapi ada berapa orang yang ketemu sama kita itu betul-betul ketemunya intens.
Dan itu orang menjadi bagian dalam komunitas kita. Nah, orang-orang yang ketemu kita dalam pekerjaan kita adalah orang yang Tuhan kirim supaya kita belajar sama dia belajar sama kita. Yalah. Orang yang ketemu kita dalam pekerjaan kita adalah orang-orang yang Tuhan kirim. Apalagi kalau kita harus tahu bahwa Tuhan kirim para karyawan, para atasan kita itu bukan orang sembarangan. Orang-orang itu dikirim Tuhan supaya dia bisa membentuk kita bisa bentuk mereka. Jadi pekerjaan adalah sarana supaya kita bisa membangun komunikasi dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Saya tahu kok, kemungkinan saya untuk bertemu dengan murid-murid saya dulu di kampus, dan kalau kalian masih lama, bisa sekitar 8 bulan sampai 1,5 tahun ya. Kalau siswa itu jelas, ketemu saya paling cuma 1 semester. Kalau saya nggak luluskan, pasti nggak mau ketemu lagi. Gitu ya. Mending pindah dosen lain, bisa begitu. Jadi kalau siswa ya ketemunya pasti kira-kira 4 bulanan lah. Dan saya cuma punya waktu 4 bulan supaya mereka kenal Tuhan. Bimbingan skripsi saya 80% dengar Tuhan secara jelas dan 20% bertobat terima Tuhan. Nah, ini buktinya satu ini sini. Apa kalau ngambil apa di ikan kan sekalian, Injil iya, ambil iya. Nama saya di mana lagi gitu. Injil. Karena saya tahu bahwa waktu saya ketemu orang nggak banyak. Dan saya tahu kenapa saya di posisi ini. Karena saya, orang dikasih posisi Tuhan di hati yang superior. Tujuannya untuk Anda bisa memperkenalkan kebaikan Tuhan kepada yang sub Anda, bawah Anda. Pekerjaan adalah sarana untuk kita memahami diri sendiri. Melalui pekerjaan kita tahu betul yang namanya stamina kita, wawasan kita, kepintaran kita, kompetensi kita, disiplin kita, kesetiaan kita. Katakan di sini semua. Ini nilai-nilai yang jauh lebih unggul dari sekedar kita mendapatkan ini. Lapis ini cuma dilihat oleh orang dunia. Itu kerjaan bagus. Kenapa? Wah, returnnya tinggi. Kita nggak begitu loh. Ada berapa pekerjaan yang kita tukar dengan nilai terbaik dalam kehidupan. Jadi dalam pekerjaan itu yang terbaik adalah pertama ini, inspection. Kedua adalah pembelajaran. Ketiga, pencapaian. Pencapaian ini sebetulnya nilainya adalah nilai rohani. Jadi cek saja. Makin kita kerja, makin kita dekat sama Tuhan apa enggak? Makin kita kerja, makin kita sadar sama kelemahan, sama kelebihan diri kita apa enggak? Makin kita kerja, makin kita ini bisa memahami sesama dan kebutuhan orang lain apa tidak? Kalau iya, terusin pekerjaan. Kedua, nilai satu pekerjaan itu dilihat dari 3 tadi: kepuasan, pembelajaran, learning, rohnya bertumbuh, jiwanya bertumbuh, kepuasan tubuh bertumbuh. Anda dipuji orang, itu penting gitu ya, achievement itu. Anda dihormati orang, Anda dipuji orang, gitu ya. Itu achievement dalam pencapaian. Dan achievement itu dia bentuknya abstrak, ada bukan rohani. Abstrak sama realita. Realita biasanya adalah bentuknya uang. Jadi sangat bermasalah sekali kalau kita anak Tuhan memilih satu pekerjaan, memilih satu bentuk sektor industri atau satu pekerjaan tertentu hanya berdasarkan karena itu menjanjikan ini. Repot itu. Itu yang disebut dengan nama kita diperbudak. Jadi pertanyaan yang pertama adalah apakah kita memiliki ini? Ini adalah value dari pekerjaan. Ini sarananya.
Jadi dari 10 tadi sebetulnya income adalah 1/10 dari fungsi pekerjaan. Ngasih lah 10. Ada 10 kan tadi? Ada berapa tadi? 10 ya? Ya kalau 12/12. Nah, problemnya adalah kebanyakan orang berkata, Pak, gak gampang loh Pak, di tengah kondisi seperti ini kita banting sesuatu. Membanting apa? Banting setir. Berpindah ke perahu yang lain itu gak gampang hari-hari ini. Gini, mari kita kembali ke konsep ini. Bagaimana membuat pekerjaan ini, kalau pekerjaannya kita pilih. Sekarang gini, saya sudah ada di pekerjaan ini, dan saya melihat bahwa nilai-nilai yang saya terima di pekerjaan saya tidak seperti ini. Apa yang saya harus buat? Kalau saya di pekerjaan itu, tapi nilai-nilai ini nggak muncul semua. Saya cuma bisa terima, saya dapat income. Dengan income ini saya bisa hidup lebih tenang, sehingga saya mungkin bisa beribadah. Tapi saya hampir-hampir tidak menemukan ini semua. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa membuat pekerjaan kita itu jauh lebih bermakna dan pekerjaan kita diubah supaya fit, cocok sama kita? Jawabannya gampang, yang ini. Mulai beritakan kebenaran. Kebenaran loh ya. Nggak semua orang bisa ngomong Tuhan Yesus nih. Nggak semua orang bisa ngomong Tuhan Yesus. Sampaikan kebenaran. Mulai dengan bicara nilai-nilai kebenaran. Orang yang berbicara nilai kebenaran dalam pekerjaannya, otomatis pekerjaannya akan diset untuk fit dengan dia. Nah, orang yang tidak bicara kebenaran dalam pekerjaannya, dia akan diset menjadi fit dengan pekerjaan itu. Beda ya? Saya ulang. Orang kalau dia bicara hal kebenaran, mempraktekkan hal yang benar, berbicara hal yang benar kepada orang-orang lain, menyampaikan pola-pola kebenaran, maka pekerjaan yang kurang cocok sama kita akan diubah pekerjaan itu menjadi cocok sama kita. Tapi kalau kita hidup nggak ngikutin firman Tuhan, hidupnya licik lihai likiat 4 lipat kelipat, itu lama-lama pola hidup kita, dedikasi kita, cara pandang kita, wawasan kita, keinginan kita, passion kita itu akan diubah pelan-pelan seperti pekerjaan itu. Makanya nggak aneh, banyak orang setelah dia kerja tiba-tiba dia berubah. Kita sebenarnya kenal dia lagi, kok bisa begitu tuh orangnya. Tapi ada orang yang dia bekerja biasa, kita pandang kerjaan itu nggak terlalu fit, nggak terlalu bagus, tapi waktu dia masuk di sana, dia menelurkan nilai-nilai kebenaran, tiba-tiba sepertinya dia mengendalikan pekerjaan itu. Habis ini kita ya. Halo. Pulang. Ini kalau udah kasih soto ini udah cernanya berat ini. Sampai kangkung semua tadi bagus. Lebih enteng. Kalau sate yang berat. Sampai sini dulu. Ada yang mau tanya dulu? Jalan dari depan ya, pelan-pelan. Pertama, pekerjaan itu adalah fungsi apa sih yang Tuhan mau pertama awalnya? Untuk kita bisa ketemu karunia kita, untuk kita bisa bersama dengan Tuhan melakukannya, sarana untuk diberkati, sarana untuk kita apa tadi? Banyak tadi? 10 ya, kayak gitu ya. Nah, itu adalah sarana dari pekerjaan. Tetapi dari semua sarana pekerjaan itu sarana apa? Dibagi 3 hal sebetulnya. Supaya pekerjaan itu bermakna, seharusnya ini tesnya begini. Apakah pekerjaan itu membuat saya lebih kenal dengan Tuhan atau tidak? Apakah pekerjaan itu membuat saya mengenal kelemahan plus minus diri sendiri atau tidak? Kalau kita nggak pernah ngerti kelemahan kita dari pekerjaan kita nggak pernah ngerti kelebihan kita dari pekerjaan kita, sebetulnya kita belum kerja loh. Belum kerja. Kita cuma nyumbang tenaga. Nah, pekerjaan itu juga harus memberikan satu masukan kepada sesama.
Entah kita bisa belajar seseorang dari pengalaman orang, atau kita bisa berkati orang. Jadi itu adalah sarapan dari pekerjaan. 10 hal tadi itu intinya begini. Nah, untuk kita bisa menilai apakah pekerjaan kita bermakna apa tidak yang sekarang ini, kita tes dengan 3 hal tadi. Pertama, apakah kita puas atau tidak? Yang kedua, apakah kita masih belajar atau tidak? Yang ketiga, saya mencapai apa di sana? Kalau Anda rasa puas, Anda belajar, tapi bikin proyek gagal terus, kita harus tahu ada ujian Tuhan. Tapi yang paling ngeri, kita udah nggak belajar apa-apa, bikin proyek berhasil terus, tapi kita nggak puas apa-apa. Belajar Tuhan juga enggak, lebih dekat dengan enggak, bikin proyek berhasil terus, hati-hati. Ya, bisa-bisa iblis kasih. Lihat, udah baca koran kemarin, hari ini begitu PHK, stres, dia langsung masak sabu, jual sabu. Orang jual sabu itu nggak belajar apa-apa soal ketuhanan. Ditanya dia puas nggak? Tanya sama orang jual sabu, mau nggak anaknya usaha ini? Dia pasti nggak mau. Belajar sesuatu nggak? Enggak. Tapi ininya oke. Pekerjaan-pekerjaan yang berasal dari si jahat biasanya ini minus, ini oke. Ini minus, ini oke. Bahaya. Ini harus seimbang. Satu switch masuk, satu switch bekerja, masuk dalam arti kerohanian, puas. puasa, happy, working environment gitu. Berasa nggak bahwa kalau orang kalau dia ada di talenta panggilan pekerjaan dia, itu sebetulnya Anda cuma kerja sedikit loh. Even nggak kerja. Isa sih tanya sama saya, kamu mau ngajar dokter nih, udah persiapan belum? Saya bareng sama dia ini. Saya udah bilang kalau saya ke mall kan masih bawa dia, gitu. Ikut kayak bebek. Setelah dari mall, saya drop dia di di satu tempat, entah di mall atau di rumah mertua. Terus saya jalan, saya mampir ke kampus ngajar dulu. Habis ngajar saya jemput lagi, pulang lagi. Pertanyaan mudah saja. Persiapannya kapan? Saya tanya gini, apa untuk persiapan? Saya even hampir nggak pernah persiapan untuk ngajar. Kalau khotbah ya persiapan, gitu. Nanti kalau saya nggak persiapan banyak batuknya lagi gitu. Saudara-saudara, gitu lah. Orang yang kelihatannya sibuk, janganlah dari kehidupannya dia. Waktu kita kerja dengan talent kita, sebetulnya kita kerja paling santai loh. Iya kan? Nah itu dia. Nah itu satisfaction Pak. Orang kalau dia nggak panggilan, nggak talentnya, itu ngeluhnya banyak gitu biasanya. Tapi kalau talent, santai. Loh, orang taunya dia yang sibuk di muka bumi, busybody. Itu mah sok mau tahu ya. Semua dikerjain, tapi sebenarnya dia santai sekali kerjanya. Loh kenapa dia bisa kerja sebanyak itu? Karena dia santai sebetulnya. Pernah lihat ini masak ale kuisin? Wah 1 jam itu. Santai, harus senyum-senyum, ambil motong. Kita begitu bisa kepotong semua nih jari, bisa kuisin. Pro, dia pro. Pekerjaan paling santai adalah mengerjakan talenta kita, itu paling santai. Satisfaction Pak. Kitanya makin kaya, makin senang, makin santai, dan kalau ada masalah, kita nggak takut. Kenapa? Piece of cake, gampang diselesaikan. Sini. Suatu ketika tepat hari yang lain, saya pergi satu persekutuan, saya cerita mengenai dunia rohani. Ada cerita Pak, di rumah saya ada penampakannya Pak. Pernah ada pendeta bilang, di bawah rumah saya ini
ditanam kepala kambing. Saya harus gimana ya Pak? Itu ibu sudah stres, udah hampir nggak tidur berapa lama, dia stres sekali karena anaknya melihat penglihatan. Dia pikir anaknya rumah baru, penyesuaian, kayak film, persis kayak film. Tapi anaknya melihat betul, dasarnya anaknya sudah mulai terganggu. Jadi cerita dengan muka penuh, Pak, apa yang saya harus lakukan? Sampai dia mau bawa ini, apa? Gambar peta rumahnya, apa? Denahnya. Dia pikir pendeta tahu. Saya bilang, gampang ya Bu. Tahu tempatnya, tinggal dicongkel, keluarin aja, terus diurapi. Nggak perlu pakai itu Pak. Bikin PD kayak ibadah gitu, terus diciprat-ciprat minyak gitu Pak. Biasa aja. Loh kenapa gitu? Dan saya belasan tahun di bidang ini gitu loh. Saya pernah bilang sama istri, jangan buka restoran. Saya suka masak tapi nggak buka restoran, kenapa? Kesian yang nunggu makanannya. Setengah jam, satu porsi setengah jam. Berarti nggak talent ya? Kecepatannya kurang. Ini. Nah, kunci supaya kita tidak masuk perbudakan adalah kita harus menekan pola hidup kita jangan melebihi income tadi. Hari Minggu yang lalu selesai khotbah, saya ada orang datang pada saya. Kesian sekali, ibu-ibu ini udah kesian sekali, dan dari pagi juga dia cari pinjaman nggak dapat. Setelah ngobrol-ngobrol lama, saya tanya, ibu berjemaat di mana? Dia nggak berjemaat. Sebenarnya kalau ibu nggak berjemaat, jangan harap dapat pinjaman. Saya bilang, ibu berjemaat dulu. Tapi kan ini gereja. Ya gini, gereja ngasih pinjaman buat jemaatnya. Saya bilang, kalau Anda bukan jemaat sini, kita kasih pinjaman, kita kasih bantuan. Apa kata jemaat? Ayo ngobrol-ngobrol itu, saya tanya, ibu segini gimana? Dia tanya baru punya bayi. Walah, saya bilang, Bu, ibu yang bikin bayi, yang selalu ngerawat bayinya kita. Dia kaget. Loh iya toh? Sekarang abis ibu ada bayi, ibu harus beli susu, harus beli macam-macam. Abis itu keuangannya kurang. Dalam kondisi begini, suami nggak dapat kerja, dia bilang. Saya tanya, ibu yang bikin bayi, yang selalu melihara kita, saya bilang. Nah kira-kira gimana enaknya? Tapi dibantu loh, gitu. Sudah ngomong pedas gitu suruh pulang. Wah, ya kurang ajar bener itu kan. Kasih pemahaman. Saya bilang, ibu ngerti artinya apa? Nah, supaya ibu ikut kebaktian, ikut FA, dipantau nanti. Saya bilang. Nah itu saya bilang, dia pendapatannya segini, gitu, gaya hidupnya naik melebihi. Ya ini gampang, ini otomatis begitu orang otomatis naik, langsung roh perbudakan tuh ngepung kita. Kalau kemampuan kita segini, kita mengerjakan proyek segini, langsung stres, letih, lesu, loyo, lemah, lulai masuk semua. Sama. Satu pasien taruh depan saya, kasih semua peralatan dokter, saya suruh cabut giginya, gampang nyabut gigi itu. Saya sih keringetan. Kenapa keringetan? Karena kemampuan saya nggak ada buat kedokteran medis gigi, saya disuruh gigi. Sama. Orang begitu dia melakukan tindakan yang bukan talenta dia, itu yang pertama dia mengundang roh perbudakan. Roh perbudakan yang tadi itu. Pertama itu dulu, stres, letih, loyo, lesu, khawatir, ngamuk-ngamuk, ya toh. Tambah sinis, ya toh. Ciri orang rest, Tuhan bilang gini, mari kepadaku yang tidak beban berat, I give you rest. Aku berikan kau kelegaan. Ada tuh orang rest ya? Nah, jadi sesuatu yang kita ambil melebihi kapasitas kita itu mengundang roh perbudakan. Dan repotnya kadang-kadang kita mengambil itu bukan berdasarkan ini, tapi berdasarkan ini loh. Kita semua sudah tahu masalah ini habisnya cepat kok. Apalagi di pasar modal, meluncur kayak roket discovery. Nah dari ini jalani posisi kita. Dulu saya ini pernah pelayanan jadi worship leader. Terus karena sering singgah worship leader, saya diminta jadi worship leader. Saya berasa loh, kalau udah worship leader, tuh malam tuh doa nyari lagu tuh nggak ketemu-ketemu, udah 2 jam doa nggak ketemu. Tuhan mau lagu apa? Begitu ketemu sekali aja senengnya bukan main. Oh saya tahu, ini nggak talent ini.
Nggak kelihatan. Oke, dari sini bisa ya. Nah, ini adalah ciri-ciri manusia sukses, berhasil dalam hidup ini. 4H, rohani, family, pekerjaan, hidup masa depan, future. Itu adalah ciri. Jadi kalau dalam pekerjaan kita ini, saya dari dulu kalau ketemu klien pertama tanya dulu, ngomong-ngomong bapak ini kemana? Gereja atau mana? Apa ini? Itu pertanyaan rutin tuh. Ngomong-ngomong, kenapa? Kalau sampai dia bukan orang gereja, kalau dia ada masalah, berarti saya pilar tunggal. Nah gitu, dia bukan orang percaya kok. Kalau dia orang percaya, nah saya kalau ada masalah sama-sama tanggung bersama. Nah, kalau saya makin saya ditanya gitu pasti. Paling enak kalau ketemu klien ada masalah. Paling enak. Semua pendapat masuk dia terima dengan yes. Mau Tuhan kek, mau nabi mana kek, yes semuanya. Iya Pak. Iya. Ada lagi di sini? Nah, ini adalah bagaimana memperjelas Tuhan dalam pekerjaan kita. Sebetulnya pekerjaan adalah platform dari pelayanan. Kalau Bapak Ibu mau ngambil pelayanan di gereja, saya mau melayani apa nih? Saya mau cerita sebentar mengenai seorang teman saya. Kebetulan kenal, saya baru cerita sama dia. Teman saya ini salesman. Dia perantauan, dia dulunya preman. Dia perantauan dari Sulawesi sampai ke Jakarta, dia salesman. Jualnya oli. Jual ini dulu, jual garment. Terus garment, motornya dicuri. Motor curi, dia nggak bisa jalan, terus dia ganti jual oli. Kerja oli dia nggak pernah menguasai oli. Jadi dia minta orang beli oli, sama tambahan aditif dia masukkan, ternyata mesinnya pada bocor semua. Terus teman saya ini usul kerja. Lama-lama dia punya sedikit dana, dia menikah sama orang Jakarta, dia buka toko, tokonya kecil-kecilan. Di toko itu uangnya dibayar lari sama kolektornya, karyawannya, nggak dibayar sama customernya, gitu ya, macam-macam. Jadi tiap bulan ada ya saya cerita, pasti kalau nggak dia dibawa lari uangnya, dia rugi sekian, kena tipu sekian. Setelah itu dia pikir terlalu banyak gangguan, dia pindah ke tempat lain. Satu hari entah kenapa dia usaha oli, dia maju mundur lah usahanya, dibilang untung yang enggak, rugi yang enggak, ya gitu-gitu aja. Satu hari dia ketemu masalah, dia mau dimasukkan pengadilan, disu sama satu perusahaan besar. Dalam masalah berat itu pilihan cuma satu, usahanya ludes, bangkrut sama anak turunannya semua. Hari itu dia memutuskan untuk dia puasa, dan Tuhan kan ajaibnya memulihkan kondisi ini dalam waktu 3 minggu. Sejak itu sampai hari ini dia puasa, 7 bulan puasa. Saya baru kaget 4 bulan yang lalu dia berubah jadi manusia yang lain. Dia jadi seorang pelihat. Mimpinya, top chair-nya bukan main. Saya belum pernah, saya ketemu orang jago mimpi yang sangat peka, itu ada di pusat. Dan dia punya rohani seperti ini. Oli, mobil jarang laku sekarang, motor penjualannya turun, mesin-mesin orang jarang yang mau beli. Oli dia naik 4 kali lipat. Saya tanya, kenapa? Sejak masalah dia diklaim di studi pengadilan itu, dia mengubah pola hidupnya. Dia mengubah polanya. Yang tadinya usaha yang maju mundur itu saya tahu, saya bilang sama dia, sudah buka toko makanan deh, nggak talenta. Dan kalau Oli talenta, ya nggak juga, dia bilang, dia nggak ada kerjaan. Tapi hari itu ini semua membuat ternyata usaha yang tadi nggak fit sama dia dibuat fit, cocok dengan dia, karena dia mengubah itu. Dia bertobat, dia punya anak istri. Nih, dia ubah.
Waktu dia ubah itu semua, hidupnya berubah. Pekerjaan dia adalah platform dari pelayanan dia. Kalau sekarang dia masuki pelayanannya beda. Mimpi dia buat gembalanya kejadian. Gembalanya sekarang stres. Nah ini nih bicara mengenai pekerjaan. Jadi sebenarnya pekerjaan kita buat sekarang ini adalah pekerjaan ini adalah sarana untuk menunggu waktu diangkat. Nah saya ulangi. Kesibukan sambil nunggu Tuhan datang yaitu kerjaan. Loh gitu, Anda masa Tuhan taruh bumi sama Tuhan, tak ya, tak pulang dulu siapa tempat, tunggu sini baik-baik, ngapain? Anda tinggal anak-anak di mall ngapain? Main dok? Tunggu ya, papi jemput ya, tunggu yang baik, jangan macam-macam. Nah Tuhan juga sama. Pekerjaan kita buat sekarang ini adalah kerjaan sambil menunggu Tuhan datang. Jadi kalau Tuhan sudah mendatang, selesaikan cepat-cepat. Jangan gini, aku mau masih main 2 putaran lagi. Mau papi sudah jemput kok. Tuhan sudah mendatang. Jadi coba bersih-bersih. Siap-siap bersih-bersih. Mana yang belum cocok, cocokin dulu. Kenapa? Papi mau jemput. Jadi nggak boleh main bongkar 2 putaran lagi, sudah nggak boleh. Papi sudah mau jemput. Kalau mau zaman pada diem semua. Oke, sampai sini bisa dapat semua. Nah, yang terakhir adalah pandangan tentang berkat materi, gitu ya. Gitu. Yuk, kita lihat yuk. Terakhir. 6 perspektif radikal tentang kerja. 1. Jangan kerja untuk nafkah, tuh kan dia, benar? Udah ngomong tuh. Jangan kerja buat nafkah. Nanti kita akan dibutakan. Karena Anda kerja dengan talenta Anda rasa itu mudah, kreativitas yang muncul, Anda senang di situ, maka orang kasih Anda return yang tinggi. Jadi jangan kerja untuk nafkah, hanya sekedar nafkah. Nafkah itu merupakan 1/10 dari fungsi kenapa kita kerja. Dua, pertanyaan saya gini, apakah ada hubungan sama makin kerja keras, makin besar return? Apakah hubungan positif? Apakah waktu yang kita buang makin besar, maka income kita makin besar? Ingat yang minggu lalu. Masih ingat ini? Minggu lalu? Kesehatan, keluarga, emosi, dana. Satu pecah, semua pecah. Ini jogging ball, pakai bola kaca semuanya. Contoh ya, nih, kerja nggak kenal waktu. Nomor 1 yang kena biasanya ini, gula darah naik. Kalau ini kena, pasti yang kena ini. Langsung. Yang ini tergantung, kalau darah tinggi ngamuknya sering. Anak diamuk, istri diamuk, kepahitan, cerai. Ini. Coba orang-orang di PHK sudah kerja keras, nggak dihargai sama bosnya. Ini kena nih. Begitu ini kena, langsung dikena. Begitu ini kena, ini kena. Begitu ini kena, anaknya kena. Lihat orang kalau rumah tangganya gonjang-ganjing, nggak rukun. Ini kena. Ini belum. Nih, ini kena pertama. Habis itu ke sana, baru turun. Apakah hubungannya positif? Waktu kita buang makin banyak, income makin tinggi? Ya, tapi durasinya pendek.
Dalam jangka panjang tidak demikian. Tidak ada hubungan positif. Tidak ada hubungan positif. Orang sering tanya, Pak, apa sih definisi dari sukses? Satu, sukses adalah kita ada di posisi yang Tuhan mau. Kan gagal adalah sukses di semua tempat yang Tuhan gak pernah suruh, kan gitu. Dua, gak gampang Pak melihatnya. Yang teknis aja yang gampang gimana? Sukses itu apa? Keluarga kita mengasihi dan menghormati kita apa adanya. Sukses. Bisa tidak keluarga kita yang tinggal sama kita tiap hari memuji kita, itu kalau bisa sukses. Jadi gak ada hubungannya. Hari ini koran keluar spendingnya Bernard Madoff. Ternyata dia selama hidup tuh tiap tahun keluar uang $14.000 untuk keamanan. Tiap bulannya $14.000 buat keamanan. Jadi apakah ada hubungan antara kerja keras dan ini? Enggak. Kerja keras menghabiskan waktu, ya. Apa sih yang paling besar dalam hidup kita? Ukuran terbesar orang Jakarta? Iya. Kualitasnya itu, ada di situ. Oke, jadi nggak ada hubungan. Jangka pendek ada, jangka panjang nggak ada. Ketiga, ini saya bacain ya, ini bagus sekali nih. Produk dari pekerjaan, tidak ada nilai yang hakiki dari hasil pekerjaan kita. Jadi jangan bilang bahwa saya mau kerja yang luar biasa perfect. Saya kasih tahu yang perfect, Tuhan datang, habis semuanya. Tidak ada yang hakiki dalam pekerjaan kita. Semua pekerjaan kita punya manfaat. Tetapi tidak semua pekerjaan kita tidak punya nilai yang hakiki, nilai yang everlasting. Pekerjaan kita mungkin punya nilai sentimental, tapi tidak punya nilai yang eternal, abadi. Semuanya akan terbakar habis pada satu hari. Anda bikin gedung, Anda pikir masterpiece, 20 tahun depresiasi habis. Ya kalau salah estimasi 25 tahun, kira gitu. Inilah sebabnya mengapa wanita-wanita akhirnya merasa dirinya tidak berarti jika mereka hanya tinggal di rumah dan memelihara anak-anak. Ini adalah salah satu dari kepalsuan atau perspektif yang salah yang sangat besar dari dunia modern. Jadi yang gak kerja, ibu-ibu di rumah, tenang, hari ini ada jawaban. Jangan merasa diri tidak berarti jika hanya tinggal di rumah dan memelihara anak. Saya mau tanya, berkat terbesar setelah keselamatan di rumah tangga kita apa? Anak tuh? Ya. Saya mau tanya, mobil sama anak lebih tinggi mana nilainya? Siapa mau ganti anak? Ganti mobil bisa, ada yang bagus ganti anak ayo. Ganti istri dulu mungkin, dulu. Ganti suami mungkin, ganti anak ayo kalau bisa. Jadi kalau tugas memelihara anak itu adalah pekerjaan yang sebetulnya ditugaskan untuk menjaga aset termahal, gitu. Jadi yang jaga anak tenang, ada jawaban pada malam ini. Saya senang sekali tuh. Karena dia memang jaga anak. Ada kata-kata mantan ya, Pak. Kalau buat anak ada mantan. Ya betul, ada mantan. Jadi kalau sampai Anda merasa bahwa hanya karena ada di rumah dan melihara anak, itu jelek, itu adalah cerita orang modern sekarang. Kalau saya tanya sama saya, Pak, Anda kerja boleh nggak? Nggak ada masalah dengan itu. Cuma ini masalah etis nggak etis. Kalau saya bilang gini, sebelum anak cukup dewasa, baiklah kalau kita kasih perhatian lebih
di masa-masa dia kecil. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau dia mau kerja, oke. Kenapa? Karena ini kan bicara mengenai memberikan nilai-nilai untuk masa depan, kan? Ya, atau nggak tukeran, bapaknya di rumah, ibunya kerja, ya pokoknya ada yang kerja satu rumah. Anda bilang gini, buat apa Pak? Sudah mau rapture? Oh ya sudah, nggak usah dibahas lagi. Semua omongan hari ini nggak guna semua, udah mau rapture. Iya, saya udah bilang nggak relevan tuh hari ini, udah nggak relevan. Mau saja tadi waktu saya baca begini, ya ngapain bahas beginian gitu. Bami di mana, Pak? Udah mau Bami dulu, betul Bami dulu. 10 menit. Sampai 10 menit. 4. Kita tidak dapat menyokong apapun pekerjaan Tuhan. Alkitab bilang tetelestai, sudah selesai. Kita tidak bisa menambahkan sedikit apapun dari pekerjaan Tuhan. Jadi jangan pikir bahwa wah kalau kita gila-gilaan pergi pagi pulang petang penuh pecat pasi, putus pengharapan, putus pacar, potong pajak, pengajar pas-pasan, pandangan yang sebagai pimpinan percuma, pikiran-pikiran perasaan baik, persepsi pudar, 25P. Kita pikir kita bisa nambah sesuatu? Enggak sama sekali. Lima. Yang kaya tidak berhak beristirahat lebih daripada yang miskin. Kan saya pernah bilang kan, kaya miskin orang dunia cuma ngitung dari jumlah aset. Jangan lupa, apa yang tidak tampak bernilai lebih besar dari apa yang tampak. Katanya lebih kaya tidurnya lebih berkurang juga biasanya. Nah ya itu mungkin. Biasa yang apa itu costnya juga tinggi gitu. Anda harus tahu bahwa semakin besar aset Anda, semakin banyak hal yang sebenarnya nggak penting bagi kerajaan surga Anda buat. Ngurusin ini, gitu. Sekarang enak, kita kalau bayar tagihan semuanya pakai langsung debit, gitu ya. Lo bisa bayangkan kalau dulu kita nggak punya fasilitas untuk mendebit, telepon kita ada 3, nggak begitu terus tiap hari. Gitu. Penghentian adalah anugerah dari Tuhan, bukan produk dari Tuhan. Jadi rest, istirahat itu adalah anugerah Tuhan, bukan anugerah dari uang. Waktu dan kekayaan adalah karunia Tuhan. Mereka yang dilahirkan dalam keadaan kaya tidak punya lebih banyak hak untuk bersantai dibandingkan mereka yang dilahirkan dalam keadaan miskin. Enggak sama sekali. Jadi kita harus tahu bahwa waktu dan kaya, baik, dan ini anugerah Tuhan. Susah payah tak menambah ini. Lagi itu. 6. Siklus dalam pekerjaan itu bukan menyelesaikan tanpa istirahat loh. Jadi adalah penting untuk kita menggabungkan antara irama kehidupan pekerjaan dan istirahat. Kata sabat dalam sabaton dalam bahasa Yunani itu berarti berhenti atau sela atau menyela atau berhenti. Kenapa kita perlu ambil sabat? Nah, ini saya sarankan ambil waktu untuk betul-betul cuti dari semua kegiatan untuk melihat pekerjaan Tuhan hari-hari. Ambil waktu, sabat. Saya seminggu punya sabat minimal sehari dulu. Terus sekarang lebih. Ambil waktu yang khusus benar-benar saya bisa merenungkan Tuhan, ngelihat Tuhan mau bawa kemana pergi. Makanya lihat gembala-gembala dari satu gereja yang besar, biasanya dia punya akte tertentu, dia nggak mengurusin yang lain, dia naik ke kamar doa. Kenapa? Ya. Sabat. Kadang-kadang Tuhan ngomong sama kita kalau kita lagi santai, gitu. Jarang Tuhan ngomong di kamar doa tuh. Biasa kalau nggak di kamar makan, di mobil sendirian, di kamar mandi, gitu. Lagi hancur, diam-diam, tiba-tiba kita dapat sesuatu. Jadi ambil sabat. Jadi biasakan untuk menarik diri dari beberapa orang supaya kita bisa mendengar Tuhan mau bicara apa sih sebenarnya dari kehidupan kita. Jadi mendengar pendapat Tuhan bukan pendapat manusia. Itu 6. Berikutnya tambahkan ini. Ini esensi untuk bekerja. Jadi 10. Pak itu bilang 1, 2, 3, 4 itu yang apa jadi kriteria
orang sukses kayak itu orang Khusus untuk kayak sukses. kalau sama ada orang yang nggak nikah kita di bawah kita nggak nikah di orang banyak gimana ya Pak? Nggak nikah sebenarnya banyak. Nggak nikah, tapi uangnya banyak. Karena itu one woman. Iya enggak? Oh ya enggak, gini. Kecuali dia tidak menikah karena Tuhan mau loh, bukan karena dia pernah kepahitan gitu ya. Kan banyak orang tidak menikah karena pertama adalah kita bilang dia memang kehendak diri sendiri. Kedua dibuat oleh orang lain, yaitu dikebiri. Atau tidak bisa karena dicacat atau macam-macam. Di luar itu ya sebaiknya menikah. Kenapa sih harus menikah gini? Kita harus tahu bahwa orang yang mengambil tindakan di luar rencana Tuhan itu pasti akan mengalami pengurangan sesuatu dalam hidup. Tapi kalau dia nggak dapat jodoh terus itu gimana Pak? Oh enggak, pemilih satu. Kedua, nggak dapat jodoh kenapa? Dan tiap hari di situ terus, kumpulannya situ terus. Yang kerjanya siapa? Ya laki semua, ya bingung kan? Ada deh, apalagi di tempat kita pernah ada seorang pendoa syafaat sampai pemimpin saya pada ini pernah bilang gini, pendoa syafaat nggak merit pria. Pada ini bilang gini, kamu kalau doa buka mata loh, kenapa sih tutup mata terus, dia bilang. Kapan mau dapat, dia bilang. Nah, kita bahas minggu depan. Sebetulnya ini bahas pranikah, perjodohan aja. Ngapain kita bahas lagi, udah mau rapture. Iya. Bahaya udah. Bubar kaumnya. Semua besok dengan kerja nih. Pakai baju putih doa semua. Nah, gitu. Rasa kapan ya? Minggu depan ya Mas? Enggak, itu pilihan. Orang berumah tangga itu pilihan. Pilihan. Jangan bilang kehendak Tuhan. Ger, almarhum bapakmu sudah ngomong sama ibu, kamu tuh harus menikah sama Retno Pembayun. Itu anaknya Pak Lurah. Ini sudah kehendak dari bapakmu sama Pak Lurah sejak zaman masih muda dulu, Ger. Terima nasibmu, Ger. Gak ada kayak gitu ya. Gak ada. Nikah itu pilihan. Nikah itu pilihan. Jadi kita bahas minggu depan. Nikah itu pilihan. Nah, kalau ada yang masih tanya, Pak, yang sama saya sekarang ini sudah yang paling pas apa belum? Nah, minggu depan kita bahas. No comment. Ya, Orang bilang kan jodoh di tangan Tuhan kan Pak. Nah orang itu dia bilang, lo nggak ya jodohnya belum ada benar. Ya salah. Lihat kalau artis dibaca. Ya kita tahu jodoh, mati, lahir itu adalah milik Tuhan. Itu bukan kata orang Kristen. Bukan. Siapa bilang jodoh di tangan Tuhan, Pak? 1 Korintus 11 bilang begini. Kita boleh menikah dengan siapa saja yang kita kehendaki. Cuma setelah menikah, ingat pemberkatan, lihat ini pemberkatan. Memberkati berdasarkan janji nikah. Nah, jadi ini pegang dulu. Ini pegang dulu pokoknya, ya kan? Ya minggu depan hadir. 1 Korintus 7 ayat 39. Nah, ini sih sebenarnya bicara mengenai komitmen ya. Ini bukan bicara mengenai family sebetulnya. Komitmen. Apa? Ini bicara iman. Udah kepala. Iman. Udah terlanjur. Iman, komitmen. Ini bicara mengenai gaya hidup. Ini bicara mengenai doa. Nah ini loh. Jadi ini nggak bicara mengenai pernikahan. Ini bicara mengenai iman, bicara mengenai komitmen, bicara mengenai gaya hidup, mengenai doa. Jadi kalau kita mau berhasil, itu 4 hal dipegang. Oke, sini. Sampai sampai sini. Semua bahasan Topicom menjadi tidak berarti pada saat rap. How to survive. Satu pertanyaan Pak. Ini dari semua ini, saya setuju sama ibunya ngomong, semuanya harus puas. Kepuasan hati itu nomor 1. Baru yang lainnya kan. Nah, saya lihat sekarang kuncinya ada 1. Di benak saya selalu akan topik kalau orang udah bisa lepasin diri dia dari uang, pengaruh uang atas hidup dia, segala aspek hidup dia.
ada panduan atau Tips. satu bukan setengah encouragement gitu. Supaya bisa kita kadang-kadang takut, ujungnya cuma satu, takut, nggak yakin gitu. Gue salah apa enggak nih, gue gila apa enggak nih gitu. Gimana cara ngelepasin diri kita sama si duit? Kuncinya saya rasa ada di sini. Teknis ya. Doa percuma. Puasa ayah nggak ngubah. Perpuluhan Langkah persepuluhan nomor 1, jangan sampai kurang. Orang kalau persepuluhannya nggak pas, itu dia nggak mungkin bisa lepas dari uang. Kenapa? Karena yang namanya balalan itu nyimpan di sini. Kenapa? Itu satu tadi soal persepuluhan. Kurangi persepuluhan 9,5% aja. Itu yang namanya roh cinta uang, nggak bakal lepas. Orang ngasih persepuluhan aja kita ngelepas. Jadi gini, nggak pakai persepuluhan itu nempel gitu, dan itu nggak bisa ditengking, nggak bisa diurapi, ditumpang tangan sampai berondol tuh rambut nggak bisa. Ini hanya bisa lepas dengan persepuluhan. Jadi langkah pertama kalau mau lepas dari tawar adalah persepuluhan dulu. Nah, ayo bersih-bersih, itu bersih-bersih ya. Jangan sampai begitu mau naik nanti 0,5% bisa tinggalan. Benar 10%. Kok besar bener? Udah bayar pajak masih 10%. Ya gimana ya? Uang itu bukan kultur Yahudi sih. Dan Tuhan tahu, uang tuh jahatnya bukan main. Uang tuh punya financial anger, saya pernah bilang. Orang bisa bunuh-bunuh gara-gara uang kok. 1.500 tusuk-tusukan. Orang keluarga bisa pecah cerai gara-gara uang. Uang tuh punya satu roh di dalamnya begitu kuat yang bisa memisahkan semua. Sama Tuhan, sama saudara, istri, anak, semua dipecah semua. Anak bisa bunuh bapak gara-gara gak ada beli motor kok. Satu. Nah, kalau ini sudah 10% sudah, ayo melangkah segitu lebih tinggi. Biasakan punya kebiasaan untuk menabung. Nah, dari tabungan itu bawa sedikit tabungan ke bentuk rumah Tuhan yang real. Sentuh misalnya. Yang gampang kalau ngeceknya, begitu Anda nabur, langsung sukacita. Wah, itu benar. Kalau pas nabur, nyes, itu ada seperti sembilu menyayat kalbu hati, nun jauh di dalam, perih tak terperikan. Kalau itu terjadi, itu berarti masih pembelajaran. Pokoknya menabur dengan air mata akan menuai dengan sukacita. Baca bukunya Heaven is Orange Alan Thomas. Orang kalau nabur, terus ada rasa yang itu sebetulnya dia sudah bebas dari ikatan uang. Cuma bebas kan dalam bentuk fisik. Kadang-kadang kita kalau khawatir juga lari sana lagi. Nomor 1 begini, lepas dulu dari Mesir. Setelah lepas dari Mesir, nanti selama tanah perjanjian, jangan mikirin Mesir lagi. Tapi langkah pertama harus lepas dari Mesir dulu tuh. Gitu. Saya nangkep beneran. Berarti yang dibilang dengan 10 you taat sama firman Tuhan itu adalah satu langkah pertama. Langkah pertama, paling penting. Tapi di dalamnya kita ini pemikiran konsep-konsep yang masih nyantol ke sono, latihannya terus. Ya, terus. Dengan memberikan lebih banyak. Patokannya keadaan hati. You beri, you ada feedback baliknya bagus ya. Waktu memberi, yang pertama pasti nyes, air mata. Yes. Jangan berhenti, terus. Jadi dengan kata lain, you latihannya di sini. Latihan sampai des. Oke. Terus nanti kalau begitu kasih lagi, nyes lagi, oh berarti mau naik kelas lagi. Hadiah Tuhan yang pertama tuh adalah bentuknya dalam misalnya sukacita itu, kuasa tuh, yang nggak kelihatan. Tapi ada Pak ya, biarpun kita kekurangan pun, kita waktu memberi, kita nggak akan kekurangan Pak. Oh ya makanya, sebetulnya itu kan cuma Gimana, fata morgana. Fata morgana. Gimana? Tadi diulang. Pada waktu kita merasa kita kekurangan nih, Nah, seperti itu saya pernah lakukan, loh, tidak cukup, duitku 1 bulan ini tidak cukup. oke. Untuk dari hidupku sampai akhir bulan tidak cukup. Yes. Tapi aku sudah ngomong, aku ngasih, tapi aku jadinya kasih. Nah, terus. Tapi nggak tahu duit dari mana aja. Nah, Akhir bulan gini tidak aja. cukup. Gimana kalau kita sama-sama sepakat? Nah, Kita semua punya idle cash kan?
Pasti dong. Yang nganggur nggak dipakai. Saran pertama dari tabungan kita itu gabungnya emas perak. Because the gold and the silver is mine, the stock is not mine. Itu saham bukan punya aku, kata Tuhan gitu. Jadi kalau Anda punya tabungan, itu biasakan 20% itu adalah silver and gold. Silver itu kontan, uang kontan. Uang apa? Cash, bank gitu. Tambah deposito tuh apa? Silver. Gold itu emas. Nah, biasakan begini. Coba renungkan baik-baik. Kita kan semuanya punya yang namanya adalah cash, tak? Yang kita tabung ya pokoknya sudah untuk nutupi sudah, anak sekolah sudah, listrik sudah, semua sudah, karyawan sudah semuanya. Tapi kan ada margin yang nganggur bener loh. Memang tidak ingin ditempatkan untuk appropriate untuk satu, misalnya, oh saya mau beli rumah, enggak, ini bener-bener nganggur. Kalau kita mau jujur, kita hidup dengan setengah dari itu saja bisa. Ya Pak ya. Ketinggian 25% gitu. Kalau kita mau jujur, Tergantung, yang baru nikah kayaknya belum bisa ngomong gitu Pak. nah ini dulu nih. Ya kecuali gajinya habis terus gitu. Tanggal 28, tanggal 25 sudah lemes semua, itu berarti ada kesalahan. Ini kita bisa sudah lewat kom 100 toh, udah lain. Ini kita dapat segini. Kan kosnya segini, ya toh? Uang toh, kan ada kebutuhan rutin toh. Kita pasti punya cadangan buat kebutuhan tidak terduga toh. Uang lagi. Pasti ada dana yang kita siapkan untuk kebutuhan yang akan datang, yang sudah pasti tapi masih jauh. Ya toh? Kan kita punya idol segini kan, yang sebetulnya ini kita nggak pakai sama sekali, yang kita nggak pernah kutik sama sekali. Lain loh, kalau Anda tahu deposito tapi nanti setelah sekian lama dicairkan lagi diambil dipakai, berarti bukan idol. Ini benar-benar idol yang kita pakai selama ini untuk menumpuk untuk next generation, dinasti berikutnya. Kita kalau ini makin besar, PD kita nambah. Ya toh? Sudah keluar ini sudah pasti keluar. Ini cost ya. Ya, percaya diri. Ini ya, ini untuk yang apa? Rutin. Ini yang jaga-jaga. Udah ada ini. Jaga-jaga ya. Kadang keluar kadang enggak. Ini yang untuk tambah apartemen, tambah apa? Masih jauh tapi udah siap-siap dari sekarang misalnya. Ada yang benar-benar kita tambahkan untuk menumpuk kok. Yang sebetulnya kalau kita mau jujur, ini disikat saja, kita nggak berubah kok. Nah kalau kita mau jujur betul, kita hidup dengan setengah ini pun, ini masih aman kok. Kalau orang kita ada di sini semua, ini betul-betul menumpuk. Kalau sudah 10%, ngasih nyes, gitu. Kasih nyes, n, gitu. Kasih bahagia. Langkah berikutnya, belajar ini dibuang. Ya apa saja. Itu Anda melangkah. Itu udah ngambang-ngambang ke surga sedikit. Enggak. Anda nggak bilang bahwa Anda lebih pede, lebih percaya diri, enggak. Tapi gini, Anda merasa bahwa hidup ini kok gede bener, gitu. Gede bener. Bisa melihat semua hal dengan cara yang berbeda, dengan mata berbeda. Yes. Beda. Dan ini diagram ini tidak ada hubungan sama nominalnya. Ya, betul. Nggak ada. You mau gaji 500.000, you mau gaji 50 miliar begini. Ya, tiap orang beda. Nggak ada urusan sama nominal. Ya, tiap orang tahu ini berapa. Kadang-kadang kita nih kalau kita jujur, kalau kita orang normal, kita ini punya ban serepnya.
mobil itu bukan 1, 4. Kita udah taruh sini, serep, tapi kita semua masih punya satunya, bukan serep. Yang sebetulnya adalah menumpuk kekayaan. Kata menumpuk. Nggak salah punya ini, kenapa? Jaga-jaga harus loh. Kenapa kita jaga-jaga? Kalau Anda nggak jaga-jaga, ada apa-apa, Anda harus pinjam uang sama orang. Begitu pinjam, resikonya ada utang. Bahaya. Ini adalah kebutuhan masa depan kita masih ini. Ya kalau sampai, Pak, saya begitu gajian habis Pak, bertobat loh, itu masih doain yang benar begitu. Ini begitu tembus ke sini, itu nanti lain. Cara Anda menghadapi hidup berbeda. Gitu. Berarti kalau kita berpikirnya masih di nominal dan uang dan ini, kita nggak akan pernah nyampe yang namanya satisfaction. Itu nggak bakal ada karena ini jadi jerat yang menutup. Kalau dalam sudah tembus ke sini, itu kepuasannya besar. Gitu ya. Saya lihat susah sekali kalau mau coba orang supaya lu berani. Kalau dia nggak pernah ngalamin, ya lu gampang, lu punya risetnya banyak kayak gitu. Padahal ini kan nggak ngomong soal nominal, ini ngomong soal lu berani nggak rubah gaya hidup. Mau ngerubah gaya hidup turun ini ya nggak. Nah, gini aja. Kan kita nih sudah ikut 2 kali sesi bersama-sama nih, ya toh? Gimana kalau kita sepakat saja sama-sama? Kalau sendiri-sendiri stres toh? Untuk bulan depan 10% beresin. Nanti pertemuan ini tanggal berapa? Kom yang tepat tanggal 1 nanti bulan berikutnya kita tanya siapa yang belum beres, sudah beres. Jadi usah begini kalau nggak bareng-bareng nggak enak. Oh semua. Jadi pokoknya gini, kalau Tuhan bilang ini Tuhan ngomong nih, yang sudah beres maju selangkah. Itu kita nggak gini nih, tapi gini langsung gini. Sampai gini, tuduhan dalam hati kita. Nah, oh saya tahu. Level ini saja tidak semua pendeta lulus. Saya harus bilang terus terang. Jadi kalau teman-teman Bapak Ibu hari ini bisa lolos begini, langsung PDP semua. Langsung. Saya tidak etis menunjuk nama orang, tapi saya malam ini bisa tunjuk orang. Hamba Tuhan yang nggak kasih. Bisa saya malam ini tunjuk orang. Saya sebut Anda pasti kaget semua nanti. Ini level minimal. Jadi bulan depan ya, harusnya tiap begitu ya. Mindset ini sangat penting. Setelah itu nanti ini nyeri. Teknis kalau memberi supaya gak nyes begini. Kalau kasih nggak usah mikir-mikir, kasih. Jangan pernah ngisi begini, diisi, dipikir-pikir. Ngasih itu begini. Yang muncul pertama di kepala. Saudara kita butuh untuk pembangunan, ada doa berapa? Muncul pertama nih, des, masukin, kasih. Jangan dipikir-pikir turun terus soalnya. Gak pernah ada orang mikir nambah naik, gak pernah ada. Anda mau cicil terserah, tapi yang penting kasih. Muncul pertama kasih. Gitu ya.